Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit menjelaskan dan bercerita tentang keutamaan lafaz la ilaha illallah dan kedahsyatannya, serta cerita hikmah yang bisa diambil manfaatnya. Kisah keterangan ini diambil dari kitab Ushfuriyah. Sebelumnya bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta di-share, agar berkembang dan tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya, yang diambil dari kitab-kitab lain, semoga bermanfaat dan bisa diamalkan, serta diambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari As-Somad dari Mughaffal bahwa ia berkata, saya telah mendengar kalau Wahab bin Munabah berkata, aku telah membaca 30 sajak atau keterangan di akhir kitab Zabur Nabi Daud. Dalam kitab itu Allah berfirman, hai Daud, apakah kamu tahu orang mukmin manakah yang lebih aku sukai, untuk aku panjangkan usianya atau umurnya? Nabi Daud menjawab, tidak, hambamu ini tidak tahu ya Allah. Allah menjelaskan, yaitu orang mukmin yang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kulitnya mengkerut, dan tulang-tulangnya bergetar. Ketika demikian itu, aku tidak suka ia mati, sebagaimana orang tua tidak suka anaknya mati, akan tetapi kematian sudah pasti akan menemuinya. Aku ingin membahagiakan ia di sebuah desa selain desa yang ada di dunia ini, karena kenikmatan dunia ini adalah cobaan, kemudahan di dunia ini adalah suatu beban. Di dunia ini pula terdapat musuh, yang menjerumuskan kalian pada kerusakan, yang tidak mengalir sebagaimana darah mengalir, karena sifat dunia yang seperti ini, maka aku mempercepat para kekasihku menuju mati, dengan mati di usia pendek. Andai sifat dunia tidak seperti itu, niscaya Adam dan anak cucunya akan panjang umur, sampai ditiupnya sangkakala, sebagai tanda datangnya hari kiamat. Dengan sanad atau firman Allah yang ditemukan oleh Wahab bin Munabah, dalam kitab Zaburnya Nabi Daud, terdapat sebuah riwayat dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca lafaz la ilaha illallah dan ia memanjangkan bacaannya, maka 4.000 dosa besarnya telah sirna. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Terdapat cerita lain dari hadis tersebut, suatu ketika di majelis tafsir Al-Quran yang diasuh oleh Syekh Al-Imam Az-Zahid Yaqub Al-Kisai, disebutkan sebuah riwayat bahwa Hasim bin Walid jatuh sakit. Kemudian ia dibawa ke seorang dokter tersebut memeriksa denyut jantungnya. Setelah diperiksa, si dokter berkata kepada orang yang mengantarnya, tidak ada penyakit yang diderita oleh Hasim bin Walid, tetapi coba kalian bertanya kepada Hasim bin Walid itu sendiri, karena seseorang akan lebih tahu tentang keadaan dirinya sendiri. Kemudian orang-orang bertanya kepada Hasim bin Walid, sebenarnya penyakit apa yang Anda derita? Wahai Hasim bin Walid, aku tidak menderita suatu penyakit, jawab Hasim bin Walid. Ia pun melanjutkan perkataannya, penyakitku adalah rasa takut kepada Allah yang Maha Mulia, dan Maha Pemberi. Begitu juga aku takut dengan yang dilaporkan, dan dihitungnya amal-amal, dan takut dengan hilangnya keimanan, sehingga aku menjadi orang yang berhak menerima balasan berupa siksaan. Beruntung sekali, orang yang keluar dari dunia dengan membawa keimanan, dan tempat kembalinya adalah surga. Terdapat cerita lain dari hadis tersebut, yaitu taubatnya Raja Sombong. Diceritakan dari Abu Bakar bin Abdillah Al-Musni, semoga Allah merahmatinya, ia bercerita bahwa ada seorang raja yang sombong terhadap Allah, orang-orang Islam tidak terima dengan kesombongannya itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk memeranginya. Dengan izin Allah, mereka berhasil mengalahkan dan menawannya hidup-hidup. Mereka berkata, bagaimana kita akan membunuhnya? Ia telah berbuat sombong terhadap Allah. Kemudian mereka bersepakat membunuhnya dengan cara meletakkannya di sebuah bejana besar, dengan diikat kepalanya, dan dari bawahnya dinyalakan api. Ketika raja itu merasakan panasnya api, maka ia meminta tolong kepada berhala-berhalanya yang ia sembah, seraya berkata, hai Lata, selamatkanlah aku, hai Habil, selamatkanlah aku, hai Uza, selamatkanlah aku, dari siksa yang aku alami saat ini, hai Habil, dulu aku pernah mengusap kepalamu dan kedua kakimu, dan aku menyembahmu, sekarang tolong aku dari rasa sakit ini. Ketika raja itu mengeluh kepada berhala-berhalanya yang ia sembah, maka panas api semakin bertambah. Ia menjadi tahu, kalau berhala-berhalanya itu tidak berguna, dan tidak bisa menyelamatkannya. Ia merasa putus asa dan bertaubat kepada Allah. Kemudian di dalam bejana besar itu, ia berseru, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sesaat setelah seruan itu, Allah mengutus hujan dari langit untuk jatuh di atas api bejana itu, dan memadamkannya. Allah juga mengutus angin, agar angin menerpa bejana besar itu, dan membuatnya terbang. Karena hembusan angin, bejana besar itu bergerak-gerak di udara. Raja yang ada di dalam bejana besar tersebut, terus-menerus mengucapkan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian angin itu menerbangkan dan melempar jauh bejana besar itu, hingga tak terlihat mata, sehingga menjatuhkannya di antara suatu kaum, yang mana kaum itu tidak mengenal Allah sama sekali. Melihat bejana besar jatuh dari langit, kaum itu pun penasaran dan mendekatinya, mereka memeriksa dan membukanya. Tiba-tiba mereka melihat raja itu, dengan segera mereka mengeluarkan raja itu, dan bertanya, siapa kamu, apa yang telah terjadi denganmu? Raja itu menjawab, aku adalah raja di wilayah ini dan ini.
Kemudian raja itu menceritakan kisahnya kepada kaum itu. Raja pun bercerita, aku adalah raja, kerajaanku dikalahkan oleh orang Islam, di saat aku hendak mau dieksekusi. Aku meminta pertolongan kepada berhala-berhala yang aku sembah, seperti Lata, Habil, Uzza, namun berhala itu tidak bisa menyelamatkanku dari eksekusian orang Islam itu, malahan ketika aku meminta tolong kepada berhala-berhala itu, api bertambah besar dan bertambah membakarku di dalam bejana ini. Di saat itu saya merasa putus asa, dan pada akhirnya saya membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada saat itu terjadilah keajaiban yang di luar akalku, dan di saat itu pula terjadi hujan deras, dan angin kencang, hingga aku di bawah angin itu, dipertemukan dengan kalian semua. Sungguh agama Islam adalah agama yang benar, dan tidak bisa dipungkiri lagi kebenarannya. Setelah mendengar cerita dari si raja, kaum yang tidak mengenal Allah itu, masuk Islam semuanya tanpa terkecuali. Inilah kedahsyatan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak usah ragu lagi tentang kebenaran agama Islam. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah mendengarkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.